Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan atau penyakit dalam populasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola kejadian penyakit atau kondisi kesehatan di masyarakat. Perilaku dalam konteks kesehatan itu sendiri merujuk pada tindakan atau kebiasaan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik atau mental, seperti pola makan, aktivitas fisik, merokok, atau konsumsi alkohol. Jadi epidemiologi perilaku adalah cabang epidemiologi yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor perilaku seperti pola makan, aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan kebiasaan lainnya dengan status kesehatan atau penyakit dalam populasi. Adapun tujuan utama dari epidemiologi perilaku adalah untuk memahami bagaimana perilaku individu atau kelompok mempengaruhi risiko kesehatan dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dimodifikasi untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana ruang lingkup epidemiologi gizi dan hubungannya dengan epidemiologi perilaku. Kita ketahui bahwa epidemiologi gizi mempelajari distribusi dan determinan status gizi dalam populasi. Fokus utamanya adalah menganalisis hubungan antara pola makan, konsumsi nutrisi, dan status gizi dengan kesehatan masyarakat. Ini mencakup kajian tentang kekurangan gizi seperti defisiensi vitamin dan defisiensi mineral, obesitas dan penyakit terkait gizi seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung dan gangguan pertumbuhan. Hubungan dengan epidemiologi perilaku dan epidemiologi gizi mempelajari faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi kesehatan seperti pola makan, aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan faktor gaya hidup lainnya. Dalam konteks gizi, epidemiologi perilaku penting karena banyak masalah gizi berkaitan dengan perilaku individu dalam memilih makanan, kebiasaan makan, serta pola hidup yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko gangguan gizi. Yang pertama itu ada perilaku makan, di mana epidemiologi perilaku meneliti kebiasaan makan individu atau kelompok, misalnya preferensi terhadap makanan tinggi lemak, rendah serat, atau konsumsi makanan cepat saji yang berkontribusi pada gangguan gizi, baik itu kekurangan maupun kelebihan gizi. Yang kedua itu ada kebiasaan aktivitas fisik, di mana pola aktivitas fisik seperti tingkat aktivitas sedentari atau olahraga mempengaruhi pengelolaan berat badan dan risiko penyakit terkait gizi seperti obesitas dan sindrom metabolik. Yang ketiga itu ada sosial dan psikologis. Faktor sosial dan psikologis seperti stres, akses terhadap makanan sehat, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi perilaku makan individu dan gilirannya status gizi mereka. Yang keempat itu ada integrasi antara keduanya. Epidemiologi gizi dan epidemiologi perilaku saling terkait dalam menilai prevalensi masalah gizi di suatu populasi. Misalnya penyelidikan epidemiologis tentang faktor risiko obesitas bisa melibatkan analisis kebiasaan makan yang buruk, misalnya konsumsi makanan cepat saji, serta faktor perilaku lain seperti kurangnya olahraga atau pola tidur yang buruk. Dengan memahami interaksi antara perilaku dan status gizi, upaya pencegahan atau intervensi dapat dirancang dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, kedua bidang ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku yang mendukung pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Adapun salah satu kasus epidemiologi gizi di Indonesia yang berkaitan dengan epidemiologi perilaku adalah stunting pada balita.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, prevalensi stunting mencapai 21,6% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih di atas ambang batas WHO. Adapun faktor perilaku seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat dan kurangnya edukasi gizi bagi ibu berkontribusi terhadap masalah ini. Adapun upaya pemerintah termasuk pemberian makanan tambahan dan mengedukasi gizi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.